keluarga besar ya Masjid Cahyaning Ati. Ya, unik namanya ya. Nurul Qalbi, cahaya di hati. Terima kasih buat PPPA Malang, Jawa Timur dan PPPA Pusat. Terima kasih buat RRI, Prodo FM, Tahfiz TV, RTV, RTV ya, dan semua jamaah yang hadir di lapangan yang indah ini. Buat orang-orang tua kami yang hadir pada hari ini, para asatidzah, para asatidz, para ulama, para hujjah, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah bikin berkah pengajian pada malam hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Orang Malang udah biasa dingin ya? Saya kok kedinginan ya? Padahal udah bawa istri. Alhamdulillah. Iya ya. Di dunia Islam saat ini, salah satu isu yang menarik untuk kemudian diberi perhatian adalah soal kompetensi, soal daya saing. Sebagai Indonesia, ya, sebagai warga negara Indonesia, bahkan isu tentang kompetensi ini pun jadi masalah tersendiri bagi Indonesia. Nilai atau daya saing kita ini memang begitu lemah. Ada banyak sekali faktornya. Tentu kita tidak membahas soal faktor penyebab. Malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman yang hadir di sini, yang mendengar lewat radio, lewat televisi, kita berbicara tentang bagaimana kemudian menaikkan kompetensi kita. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya dapat challenge, bagaimana kemudian sebagai anak bangsa gerakan tahfiz menjadi world class, menjadi berkelas dunia, jangan main lokal. Saya menyambut dengan sukacita. Saya bilang, iya, I will bring it to the world. Saya bilang, saya bakal bawa ini ke dunia. Dan Masya Allah, walaupun dengan wasilah ya, satu bangunan Darul Quran di Gaza hancur, tapi akhirnya dunia tahu gitu loh, ada peran Indonesia di sana, di Palestina. Bagaimana kemudian Al Jazeera menyiarkan pada saat bendera Indonesia lagi berkibar di atas gedung. Satu sisi jelas sedih, tapi menyisakan juga sedikit kebanggaan gitu. Walaupun harus hancur, saya bilang, tentu saja sedekah orang tidak akan pernah hancur, sedekah orang tidak akan pernah habis. Dan satu yang saya lihat adalah dunia internasional melihat salah satu bangunan yang dihancurkan adalah bangunan di Indonesia. Darul Quran Gaza itu adanya di Jalan Indonesia, dirubah Pak namanya, sampai namanya dirubah menjadi Jalan Indonesia. Saya berusaha sebagai anak muda yang pengen belajar, gatel gitu, bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang bukan cuman besar, tapi lebih besar daripada bangsa-bangsa lain. Tapi kita lihat Pak, bagaimana kemudian nasib bangsa kita. Bagaimana kemudian kalau kita kecilin lagi misalkan eksistensi muslim-muslimah, mukmin-mukminah, kadang-kadang harga satu orang lain harganya 4.000 orang kita. Suka nyesek gitu batin saya, sesek pikiran saya. Harga satu orangnya Korea
Jadi setara dengan 17.000 orang-orang kita karena menjadi his employees, karena menjadi karyawannya dia. Satu sisi tentu kita berterima kasih kepada Korea, kepada Cina Singapura, Cina Hong Kong, kepada orang-orang luar yang berinvestasi di Indonesia. Tapi kalau kita kemudian tidak ada upaya untuk meningkatkan kompetensi kita, dan insya Allah pasti bisa, ini akan jadi masalah buat yang kemudian hari. Saya berbicara yang berikut ini tidak bermaksud menjadikan posisi yang saya ceritakan ini hina. Tapi cobalah pandang sebagai satu nation, satu bangsa. Tentu saya bangga dengan orang yang saya ceritakan. Begitu ridhonya dia, banting tulang, ras keringat demi anak-anaknya di Indonesia, demi kemudian suami yang ditinggalkan di Indonesia, yang kadang-kadang dengan duit kirimannya suami-suami para TKW kawin lagi. Perjuangannya hebat sekali. Saya berangkat Pak ke satu negeri di mana orang-orang kita menjadi tenaga kerja di sana. Seratusan ribu. Allahu Akbar. Bukan main kekuatan itu. Tidak kurang menurut informasi 130.000. Terus saya dibisikin sama sahabat kami yang menjadi guide. Kata beliau, ada di antara pekerjaan teman-teman Ustadz itu mengutin tai anjing. Mengutin tai anjing. Saya nggak kebayang sampai kemudian Allah memperlihatkan peristiwa itu. Sungguh Pak, kita ini hancur nih sama perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kalau kita peres-peres nih, hitung-hitungan dalam satu hari, quality time kita ini seperti apa kita bakal tahu. Berjam-jam habis untuk hal-hal yang sia-sia, untuk nonton-nonton yang kira-kira nggak perlu, untuk nongkrong-nongkrong yang nggak perlu, untuk tidur habis sholat subuh. Bagaimana kemudian kita punya daya kompetensi yang meningkat bila kita tidak pernah berpikir betapa banyak kita wasting time. Saya cerita di televisi, mudah-mudahan menjadi motivasi buat diri saya juga. 2 jam habis subuh Indonesia tidur sebagian besarnya, kecuali yang memang bekerja, udah keluar dulu pagi-pagi. Tapi mahasiswa-mahasiswi karena masuknya jam 8, calon-calon leader, calon-calon pemimpin bangsa, dia ngekos, jarak ke kampus lemparan batu, pagi-pagi Pak tidur. Belum lagi bicara pengangguran yang jumlahnya juga puluhan juta. Belum lagi bicara orang-orang yang memang nggak tahu mesti ngapain. Orang zaman dulu selalu efektif waktunya. Habis sholat subuh biasanya mereka keliling, udah ngambil sapu, nyapu aja, rumah orang pun disapu sama dia. Udah ada di sawah, udah ada di ladang. Lah kita menjadi generasi yang terjelek daripada yang lalu. Saya ngasih contoh dah tuh. 2 jam tidur habis subuh. Mudah-mudahan saya tidak termasuk yang di dalamnya. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau tidak tidur habis sholat subuh pun nggak ada masalah gitu. Yang kalau kita bangun sejak 2:30 pun nggak ada masalah. Ini kan badan kita karena sering dimanja, jadi masalah. Orang pusing baru bangun malam sekali karena baru sekali. Coba dia terus-terusan, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala justru akan menyegarkan dia punya badan. Secara jangka panjang sangat baik sekali. Kita hitung sekarang, iseng hitung, 2 jam satu hari habis sholat subuh sia-sia. Apalagi kebanyakan yang bismika Allahumma ahya bismika amut itu tidur malam, bukan tidur pagi. Tidur pagi itu jarang kita berdoa, karena kita tahu itu salah gitu. Kita tahu itu salah, karena itu kita tidak berdoa.
berdoa itu biasanya tidur malam. Ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi kalau habis subuh jarang kita tidur dengan membaca doa. Malu sama malaikat yang nyatet. Masa Allah meridhoi peristiwa malas? Lazy activity, nggak mungkin. Andai 1 jam adalah harganya 1 ayat, andai 1 jam harganya 1 ayat. Aidza mitna wa kunna turaba, aidza mitna wa kunna turaba, aidza mitna wa kunna turaba, aidza mitna wa kunna turaba. Coba. Suaranya dikeluarin semua, suaranya dikeluarin. Aidza mitna, aidza mitna wa kunna turaba. Lagi. Aidza mitna wa kunna turaba, aidza mitna wa kunna turaba, aidza mitna wa kunna wa idhama, inna lamab'utsun. Itu ibu bapak yang dirahmati Allah, nggak perlu ngapal Quran. Yang penting situ baca berulang-ulang, insya Allah apa. Kalau anda targetnya cuma 1 ayat, baca berulang-ulang 1 jam, wah tembus pak, tembus. Surah Al-Fat paling berapa ayat sih? Nggak nyampe 40 ayat. Bahkan nggak nyampe 30 ayat. 29 kalau tidak salah. Berarti kan 29 hari. Dan untuk menghafal setiap ayat dari surah Al-Fat, misalkan surah kemenangan, 1 jam kelamaan. Inna fatahna laka fatham mubina. Coba. Satu jam berulang-ulang hanya ayat itu saja, kelamaan. Tapi taruhlah 1 jam 1 ayat. Begitu ibu, 1 jam 1 ayat. 2 jam 2 ayat. Lah, ente tidur tiap hari 2 jam, 2 ayat bos harganya. 1 tahun 730 ayat. 1 tahun 365 hari toh, dikali 2 kan 2 ayat nih 1 hari, karena 2 jam tidur, dikali 2 berarti 730 ayat. 730 ayat itu berarti Al-Baqarah 286, Ali Imran 200 ayat, udah berapa tuh? Baru 486. Sedangkan Anda 730 ayat, berarti melampaui kemudian An-Nisa dan sebagian Al-Maidah. Allahu Akbar, hanya tidak tidur 2 jam. Bila setiap hari belajar 1 kosakata, 1 vocabularies, 1 kemudian kalimat, bahasa apa yang aneh sekalian? Bahasa Cina sekalian. Wanan itu selamat malam. Barusan saya tweet. Ini bukan bercanda, saya lagi ngeledekin diri saya. 1 hari 1 kosakata. Willkommen in Malang. Willkommen in Malang bahasa apa? Bahasa Jerman. 1 hari kemudian 1 bahasa Jerman. Saya punya cita-cita, kalau Presiden Soekarno itu 7 bahasa dia kuasai. Someday ketika saya jadi presiden 14 bahasa saya kuasai. Bisa tidak? Loh masalahnya mau belajar enggak? Karena ternyata tidak menghabiskan waktu kita. Sederhana kok. Tiap hari 1 konversasi. Maka dalam 1 tahun 365 konversasi. Dan semua bahasa strukturnya nih hampir mirip.
terutama negara yang paling dekat dengan negara yang lain. Jerman dengan Belanda, dengan Prancis, Inggris, mirip-mirip Pak. Anda bisa satu babot itu 6 bahasa, 7 bahasa, sama dia bunyinya, kurang lebih aja. Kalau nembe sinau segede-segede bahasa Jawa. Iya. Ketika kampanye nanti di Malang saya pakai bahasa Jawa. Bisa kok. Yang bikin kita tidak bisa, terlalu banyak waktu kita sia-sia. Nonton berita hari ini saya sudah menyatakan sia-sia. Asli. Ini ngomong saya loh ya. Nonton berita berulang-ulang pagi sampai malam itu terus, seminggu juga itu terus. Cukuplah sekali, selesai. Gak usah terus-terusan. Ngapain? Nonton sinetron sampai tersandung 17. Tukang bubur naik mana? Masya Allah, karena saya ya Allah, ini sinetron sampai 3 jam. Apa yang mau diangkat dari bangsa saya ya Rob? Salah satu alasan kemudian ya nggak tahu ya, mudah-mudahan dengan RTV ini ada sesuatu yang bisa saya kolaborasikan gitu ya. Saya pernah berhenti dari satu acara besar di televisi, 2 jam acaranya di malam hari waktu itu. Tapi saya ngitung gitu loh, ini iklannya per segmen itu 5 menit. 5 menit kali 7 segmen, 8 segmen, 40 menit. 40 menit saya membuat bengong orang di depan TV. Mau dipindahin takut Ustadz Yusuf muncul lagi. Enggak dipindahin iklan, sampai apa tuh iklan? Bener loh. Kalau kita nggak banyak kesia-siaan kayak begini, kita cuma nyabut aja nih 2 jam satu hari, kita tukar, kita change. Jadi tadinya sleep, tadinya tidur, kita jadi ngapal Quran. Ya salam. Ente Al-Maidah tuh 1 tahun sampai Al-Maidah. Hari ke-483 udah lembar terakhir surah Ali Imran. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju. Keren Pak, diganti aja diganti. Min diyarihim wa uyu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnus thawab. Memang orang yang biasa tidur nggak tidur puyeng, tapi udah lawan aja, insya Allah sakit kok. Meriang, yaitu kan tanda ada perubahan. Habis itu tancap terus, insya Allah. Habis itu tidur tuh jadi nggak enak. Saya ini bernasihat untuk diri saya sendiri. Bangun kompetensinya, ganti hal yang sia-sia. Nongkrong di mall, gimana caranya nongkrong di mall tapi jadi duit? Nggak apa-apa nongkrong di mall, tapi jadi duit, gimana caranya? Nongkrong di jalanan supaya tidak wasting time, ada kompetensi harus kita bangun, gimana caranya? Jalan-jalan supaya jadi sesuatu seperti saya. Alhamdulillah dengan izin Allah hari ini jalan-jalan Pak, sebenarnya jalan-jalan jadi orang kaya dikit. Tapi gimana nih supaya jalan-jalan ini ada sesuatu gitu. Dibikin kemudian acara warung steak and shake, halal bihalal. Mudah hari ini bertemu dengan teman-teman semua, Masya Allah. Ada value. Terbang nih kita ke negara yang banyak TKW-nya. Allahu Akbar. Dikasih penglihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada
majikan yang bawa anjing. Saya saat itu nangis loh, bener, asli nangis. Kemudian tuh anjing ngerem, lagi jalan nih anjing ngerem, remnya pakem bener, langsung begini ngegang gitu, terus ngeden dikit keluar. Tuh anjing sialan banget lagi, main jalan aja. Di belakang ada sahabat saya, ada saudara saya, sebangsa setanah air. Kita maaf ya, ngebersihin tai orang aja udah gimana gitu. Enggak lah, saya tidak mengkritisi pekerjaan. Maksud saya, apa nggak bisa kita punya kompetensi seperti orang Filipina begitu, mengisi rumah-rumah sakit begitu. Sekalinya orang kita mengisi rumah sakit, jagain genset. Sekalinya orang kita kemudian punya kompetensi yang bagus, ini masalah Pak. Dan ini saling kait mengait gitu. Tadi saya bilang ini pahlawan, jelas, Tobahan, Sorli ini pahlawan, clear. Dia sampai segitunya untuk menghidupi anaknya, orang tuanya, suaminya yang saya bilang tadi begitu dikirimin ke Indonesia, suaminya malah kawin lagi. Peristiwa-peristiwa seperti itu tuh yang membuat banyak perempuan-perempuan kita di luar negeri kemudian menjadi lesbi. Dia marah gitu loh. Saya kerja mati-matian ngirimin duit ke suami, suami malah kemudian kawin lagi. Marah dia. Lagi marah, lagi sedih, disambut nih sama orang yang lebih dulu menjadi lesbi. Udah selesai. Minggu besok udah buka jilbab, rambut ngepang gitu. Bukan salah siapa-siapa. Salah jamaah nih, salah berjamaah, salah kita semua. Makanya kan di dalam surah Al-Asr ya, Allah mengingatkan kita untuk saling menasihati. Suami nasihatin istri, istri nasihatin suami, temen nasihatin temen, gonjreng-gonjreng, di depan kosan, dinasihatin lah. Daripada gonceng-gonceng di sini mas, di kereta aja sekalian. Lumayan pulang bodit 80.000. Kasih tahu mereka untuk mengisi waktunya. Daripada gonceng-gonceng nyari orang-orang yang nggak bisa main gitar, ajarin mereka yang nggak bisa main gitar. Kecuali dimaksudkan buat nyari inspirasi, mau bikin lagu misalkan. Pakai, yang penting ada value. Jangan ada kesia-siaan. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lawi marru kirama. Allah mengajarkan kepada kita jadi orang yang mulia, yang selalu ada value-nya, manfaatnya. Khairukum ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau mau jadi manusia, jadilah manusia terbaik. Siapa dia khairun nas? Mereka yang punya banyak manfaatnya. Kawan kita di negeri tersebut buka tas, ambil kantong plastik, cedar gitu. Kemudian dia ambil tai anjing tersebut, dia masukin. Saya nyamperin beliau. Masya Allah ya, luar biasa sabarnya. Ustaz, dulu juga saya nangis Ustaz, sampai kayak begini saya kerja, tapi mau diapain lagi gitu. Mudah-mudahan anak saya di Indonesia jadi anak yang soleh-soleha, ibunya kerja kayak begini di luar. Masya Allah. Sekarang ini Pak, Indonesia udah menduduki pos-pos penting juga di luar negeri. Bahkan di Indonesia, bukan cuma di Indonesia bahkan, tapi juga di luar negeri. Nah mereka-mereka yang kemudian berhasil, itu memang hidupnya berubah Pak, berubah. Nggak banyak hal yang sia-sia. Dari awal kaum muslim, kaum mukmin diajarin nama Allah untuk berkualitas. Kita kemudian diserang nih kanan kiri, jedar untuk menjadi tidak berkualitas. Tadi baru tidur pagi tuh, belum kita bicara waktu ke waktu. Saya pernah iseng sama anak saya Wirda, ayo kak dihitung ya, bercanda bercindinya, mandinya, semuanya dihitung. Ternyata umur kita kalau 60 tahun saja itu bagaikan cuma 2 hari toh, waktu yang efektifnya gitu. Selebihnya tuh udah kesia-siaan aja. Ya gimana kompetensi mau ada. Saya juga menjadi bagian dari teman-teman yang khawatir terhadap perdagangan bebas. Belum perdagangan bebas aja, kita udah hampir nggak punya apa-apa. Gimana nanti orang-orang asing boleh lagi kemari?
Sebentar lagi Jepang nggak pakai visa. Jepang sebentar lagi nggak pakai visa. Pakai visa aja di rumah kita Jepang melulu. Di rumah kita nih Jepang, Korea, Cina udah banyak di rumah kita. Mulai dari apa? Toshiba, apa lagi? Oh, Jepang, Korea, Cina tuh udah ada di rumah kita, betul loh. Dan itu pakai visa. Bagaimana lagi kemudian mereka nggak pakai visa? Tapi kalau kita jagoan, Pak, orang lain mau datang nggak apa-apa, sepantar sama kita gitu loh. Naikin kompetensinya. Saya duduk nih di antara 65 menteri negara-negara lain. Duduk, dapat kehormatan, alhamdulillah. Menteri bukan, pejabat Indonesia bukan. Kecebur di satu ruangan. Kecebur nih. Kecebur satu ruangan karena barokah Quran, kemuliaan Quran. Saya ada tuh makan siang bersama menteri-menteri dari negara-negara lain. Duduk. Ketika kemudian dikasih kesempatan bicara, saya belajar sedikit. Oh, dulu Indonesia nggak dilihat nih sama orang-orang. Kenapa nggak dilihat sama orang-orang? Kerjaannya minta bantuan melulu. Kalau kita lagi ketemu orang Arab, bawaannya ngomongnya begini melulu. Masjid kita lagi mau dibangun nih. Kalau Syekh bisa bantu, silakan datang ke Indonesia. Nyuruh ngundangnya datang buat ngebantu. Datang kita lagi bangun ini, kita lagi program. Saya belajar dari situ, saya coba rubah kalimatnya. Fi awal kalimah, di dalam awal-awal kalimat, in the beginning of my speech, di awal-awal saya bicara, langsung saya ngebut. Setelah mengucap salam, saya bilang begini, alhamdulillah nih, izin Allah saya hadir di sini. Apa yang bisa saya bantu buat 65 negara yang ada di ruangan ini? Gitu. Mereka bingung, emang bisa ngebantu? Ngomongnya begitu, jadi udah langsung kompetensinya naik, Pak. Habis itu saya saksikan mereka salaman kepada saya, tidak seperti mereka ngelihat orang yang minta-minta. Kenapa? Sebab saya ngomong udah begitu duluan. Perkara belakangan saya bilang. Pokoknya ngomongnya jeder duluan. Maaf nih, Mister Masyayikh, maaf saya bilang. Hadar tuh saya hadir di sini. Ana urid, ana akuna musa'id laku. Jami'an saya bilang. Saya pengen jadi pembantu Anda semua. Apa yang Anda perlukan? Negara saya siap mensupport 65 negara yang ada di sini. 100 bahkan saya bilang gitu kita bisa. Ini membantu doa saya bilang. Alal akal doa. Doa wal ghali agla wa aqwa. Doa itu lebih mahal, lebih kuat, dan mereka senang. Tapi kita nih delegasi Indonesia begitu dikasih kesempatan memaparkan, yang dia paparkan kemiskinan. Saudara-saudara coba lihat populasi kemiskinan di sini. Jadi inilah peluang bagi bapak-bapak semua negara-negara untuk membantu Indonesia. Kita langsung begini, Pak. Nggak main saya. Langsung ngebut aja jeder. Di Mesir ngasih beasiswa buat Indonesia, makin tahun makin dikurangin. Terakhir, Pak, nggak nyampe 150 kuotanya. Ada banyak faktor lah. Saya berangkat ke Mesir selaku delegator Indonesia, mewakili Kementerian Darul Quran. Belum ada tapi ntar saya bentuk. Saya datang nih, berhadapan dengan Rektor Al-Azhar, berhadapan dengan 11 syekh dari Rektorat Al-Azhar. Kalau ngomongnya kayak begini, Syekh, bisa nggak sih dinaikin beasiswanya? Pasti jawabannya nggak bisa. Orang itu udah jadi keputusan kok. Saya ngomongnya begini, Syekh, saya mau bangun gedung nih di Al-Azhar. Buat banin, banat, buat